Shalom saudara, berikut ini adalah pengumuman selama sepekan. Teman-teman, ayo kita ikutan sekolah minggu online GBI Rayon 17 Lampung. Diadakan setiap hari Minggu jam 11 sampai 12 WIB. Hanya 1 jam loh. Untuk mendapatkan Zoom Meeting ID dapat menghubungi Kak Rita atau Kak Laura. See you, God bless you. Bagi saudara yang rindu untuk mendukung gerakan GBI Sehati Tanggap COVID-19, bisa menyalurkan bantuan berupa dana melalui transfer ke rekening BCA di nomor 178 011 6419 atas nama GBI Malayati Misi. Atau jika ingin memberikan bantuan berupa barang, dapat mengirimkan ke GBI Malayati di Jalan Laksamana Malayati nomor 126 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung gerakan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang tiba waktunya untuk kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan konseling, dukungan doa, maupun pelayanan lainnya, dapat menghubungi call center berikut ini. Dan khusus bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir permohonan doa yang terdapat dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung atau website gbirayon17.com. Berikut adalah cara untuk mengisi formulir permohonan doa melalui website. Buka browser Anda, kemudian ketik di kolom pencarian dengan gbirayon17.com, lalu scroll ke bagian bawah dan klik permohonan doa. Scroll ke bagian bawah, isi nama, alamat, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Dan melalui mobile aplikasi adalah sebagai berikut. Masuk ke dalam mobile aplikasi GBI Rayon 17 Lampung, kemudian pilih icon permohonan doa, isi nama, nomor telepon, email, serta permohonan doa yang ingin didoakan. Kemudian klik submit. Untuk bulan Januari 2021 akan diadakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021. Jemaat dihimbau untuk dapat mengambil roti dan anggur perjamuan kudus mulai dari hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021. GBI Rayon 17 Lampung akan mengadakan ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari 2021 jam 8.30 pagi live on YouTube.
Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel GBI Rayon 17 Lampung serta mengaktifkan lonceng notifikasi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, roti dan anggur dapat diambil mulai dari hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Jangan lupa untuk menginstal mobile aplikasi Rayon 17 melalui Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Sekarang waktunya untuk kita mengikuti ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai.
Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan kalau kita pada hari ini sudah memasuki minggu yang terakhir di bulan Desember di tahun 2020 ini. Saya percaya sudah banyak perbuatan Tuhan dinyatakan bagi setiap saya dan saudara. Amin. Saya percaya Tuhan kita sungguh baik. Dalam keadaan apapun kita hari-hari ini, saya mengajak kita boleh terus menyembah Tuhan dengan hati yang bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Untuk segala perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Engkau yang menuntun setiap kami melewati hari, minggu, dan bulan Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami ada di minggu yang terakhir ya Tuhan. Di bulan Desember ini ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Semua pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami datang hari ini Tuhan. Pagi hari ini dengan hati yang bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Aku datang menyembahmu di sini dan ku percaya, Engkau selalu ada bagiku.
usah ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajar perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidup kami Tuhan, di hidupku. Mari bersama-sama kata, Bapakku datang menyembahmu, di sini. dan ku percaya Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, kami datang padamu. Bapakku datang, oh Tuhan, di sini, dan ku percaya. Amin. Ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut. Kau sertaku, tak usah ku bimbang. Kau di dalamku, tak usah ku cemas. Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Dan ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ya Tuhan,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu, dan ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Sungguh kau hebat Tuhan, Engkau ajaib, Engkau perkasa Tuhan. Nyanyi haleluya, dan ku nyanyi haleluya. Kami katakan Engkau sungguh hebat Tuhan, Engkau ajaib dan perkasa dalam hidup kami. Ya. Sekali lagi dengan segenap hatimu katakan nyanyi haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, Yesus, amin. Ajaib perkasa perbuatanmu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, Engkau sungguh ajaib Tuhan. Engkau ajaib, Engkau ajaib dan perkasa. Yesus Tuhan. Biarlah la-ba-ra-la-ba, syandara-la-ba-ra-la-ba-ra-la-ba, takara-la-ba-ra-la-ba-ra-la-ba-ra-la-ba. Terus sembah, terus sembah. Yesus kami sembahkan dengan segenap hati kami. Buat keajaiban-Mu, buat perbuatan-Mu Tuhan. Sekian Terima kasih. Sampai selama-lamanya kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Ora labatakara. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
tinggi di tempat maha tinggi. Sekali lagi di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Kau Raja di atas segala raja. Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang berdaulat penuh atas umat-Mu Tuhan. Hari ini ketika kami beribadah bersama dengan keluarga kami Tuhan. Dalam setiap rumah-rumah kami percaya kemuliaan Kau nyatakan bagi umat-Mu ya Tuhan. Engkau hadir atas setiap umat-Mu. Engkau melawat setiap umat-Mu dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan setiap umat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan, Engkau menguatkan di dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini sedang berputus asa, Tuhan bangkitkan kembali semangatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang mengalami sakit penyakit kami percaya jamahan Tuhan turun bagi umat-Mu, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terus berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dengan ucapan syukur kami katakan di hadapan-Mu Kau baik Tuhan. Pemeliharaan-Mu sempurna bahkan sampai di penghujung tahun ini. Perbuatan-perbuatan yang ajaib Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu dan kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapkan kami untuk kami masuk dalam musim yang baru di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Biar setiap keluarga mempersiapkan lebih lagi kehidupannya. Mesbah keluarga dibangun kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Ada hadirat Allah yang terus menuntun memimpin setiap kehidupan keluarga-keluarga umat-Mu. Bahkan setiap pekerjaan usaha kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau menjadikan umat-Mu berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Engkau memberkati untuk mereka boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan dalam pendidikan sekolah umat-Mu kami percaya Engkau campur tangan ya Tuhan. Hikmat yang daripada Allah turun atas umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan masuk dalam musim yang baru. Engkau persiapkan umat-Mu dengan kirbat yang baru, hati yang baru. Untuk sesuatu yang baru yang Kau persiapkan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bersama dengan umat-Mu kami mengangkat tangan kami bagi bangsa kami. Kami percaya rancangan-Mu ajaib bagi bangsa kami Tuhan. Hari-hari ini Kau sudah menegakkan kebenaran atas Indonesia ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan bagi Indonesia ya Tuhan. Bahkan di bulan-bulan ini di mana setiap umat merayakan Natal kami bersyukur. Perlindungan Tuhan sempurna bagi bangsa kami. Penyertaan Tuhan sempurna bagi gereja-gereja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Engkau terus melepaskan kasih-Mu atas Indonesia. Biar Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan bercahaya atas Indonesia. Dan damai Natal itu turun bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Dengan kasih dan anugerah-Mu yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami sepakat berdoa bagi Bapak rohani kami Tuhan. Biar Engkau memberkati gembala pembina kami Bapak Niko bersama dengan keempat wakilnya. Engkau memberkati Ibu Debbie Tuhan. Yang kami kasih bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Engkau memberkati Bapak rohani kami ya Tuhan. Untuk Bapak Budi Cahyadi ya Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah hari-hari ini Tuhan. Hikmat yang daripada-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk bawa umat-Mu masuk dalam penggenapan akan janji-Mu ya Tuhan. Berjalan bersama-sama dengan Engkau di tahun yang akan datang ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu terus melimpah bagi hamba-Mu ini. Berkati bersama dengan keluarga besarnya dimanapun hamba-Mu berada, kami percaya anugerah dan kasih karunia Tuhan sempurna atas hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita sebab hadirat Allah turun atas keluarga-keluarga kami. Dan hadirat Allah meliputi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur Tuhan, biar kami terus tenggelam dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Sungguh hati kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari angkat tangan-Mu. Ku mengangkat tangan-Ku
bersyukur masuki hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menciptakan kasih. Sama-sama angkat tanganku. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak dari kebaikanmu. Setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu. Sekali lagi katakan. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita di dalam Tuhan. Malammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup berikan segala bebanku digantikan. Selamatku ada di dalammu. Ada sukacita, pengharapan dan kehidupan. Tapi kekuatan, haleluya.
karena perbuatanmu. Kehidupan Engkau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Allah sukacita, harapan dan kehidupan. Engkau beri kekuatan. Haleluya. Sekali lagi, Allah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Sebentar Tuhan, kami buka hati kami. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan.
Kami siap diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau yang menjamah setiap hati, mengurapi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua pasti sudah diberkati melalui doa, pujian, dan penyembahan pada hari ini. Dan saat ini saya mau mengucapkan kepada kita semua selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun 2021. Saya percaya bahwa kita akan mengakhiri tahun 2020 ini bersama dengan Tuhan. Dan kita akan memulai tahun 2021 nanti bersama dengan Tuhan. Sehingga ada perlindungan, penyertaan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2021 nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Kita semua tahu bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit bagi kita semua. Namun atas anugerah dan kebaikan Tuhan, kita telah dapat melewati 51 hari Minggu selama tahun 2020 ini. Dan hari ini adalah minggu yang ke-52 atau minggu yang terakhir. Kita tahu bahwa ada banyak air mata yang telah kita lewati. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan, ada banyak ketakutan, kekhawatiran yang kita alami sepanjang tahun ini. Namun banyak juga pembelajaran-pembelajaran yang telah kita dapati sepanjang tahun 2020. Hari ini, di minggu terakhir di tahun ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang merupakan bagian kedua dari khotbah yang pernah saya sampaikan di bulan November yang lalu. Pada bulan November yang lalu saya menyampaikan sebuah khotbah yang saya berikan judul 5 hal yang kita pelajari di tahun 2020. Dan pada khotbah saya itu, saya bahas beberapa hal, saya katakan 5 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita belajar sepanjang tahun 2020 ini untuk selalu berhati-hati dan berjaga-jaga. Hal kedua yang kita pelajari adalah kita belajar untuk bisa berubah. Karena mungkin segala rancangan, segala rencana yang kita sudah rancangkan dan rencanakan di tahun 2020 ini ternyata semuanya berubah. Hal ketiga yang kita pelajari di tahun 2020 ini adalah kita belajar untuk dapat berpegang pada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, kita belajar untuk tidak takut. Bersama dengan Yesus kita percaya bahwa ada perlindungan, penyertaan, ada damai sejahtera Tuhan atas kita. Dan yang kelima, pada waktu itu saya katakan kita belajar di tahun 2020 untuk berkata-kata dengan jujur dan terbuka. Maka di bagian yang kedua ini, saya mau menambahkan kembali 5 hal lain yang kita juga pelajari sepanjang tahun 2020 ini. Sebab sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang bisa kita petik dari tahun 2020 ini. Dan berikut adalah 5 hal yang kita bisa pelajari di tahun 2020 bagian kedua. Yang pertama saudara, tahun 2020 ini telah mengajar kita untuk taat. Ketaatan menjadi sesuatu yang penting bagi saudara dan saya, bahkan bagi seluruh orang yang ada di seluruh muka bumi ini di tahun 2020. Saudara, tema yang Tuhan berikan kepada gereja lokal kita di awal tahun 2020 ini adalah taat dan percaya. Rupanya melalui kejadian-kejadian yang terjadi sepanjang tahun ini, Tuhan sedang mengajar kita tentang betapa pentingnya ketaatan. Semenjak merebaknya pandemi COVID-19 ini, pemerintah Indonesia berulang-ulang kali menekankan kepada semua penduduk betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kebersihan dengan mencuci tangan kita, menjaga jarak aman, memakai masker, dan menghindari kerumunan-kerumunan yang padat. Supaya saudara dan saya bisa terhindar dari penyebaran virus ini dan kita semua bisa menekan angka penyebaran dari virus ini.
Namun saudara yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini masih ada banyak orang yang menganggap enteng dan tidak taat kepada apa yang pemerintah sudah sampaikan. Bahkan masih ada banyak orang yang bepergian ke tempat-tempat keramaian dan tidak memperhatikan protokol kesehatan. Mereka nggak pakai masker, mereka pergi dengan begitu cueknya saudara dan nggak menjaga jarak. Bahkan saudara, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang sesungguhnya menganggap bahwa masalah COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Bahwa virus ini tidak sebahaya yang didengung-dengungkan oleh media. Mereka percaya bahwa ini semua hanya sebuah tipuan. Akibatnya ada banyak orang yang nggak taat. Dan akibat ketidaktaatan ini, maka sampai hari ini Indonesia masih mengalami kesulitan untuk menekan laju penyebaran dari COVID-19 ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari hal ini kita belajar bahwa ketaatan kita justru akan melindungi kita dari bahaya yang sedang mengancam. Demikian juga ketika saudara dan saya taat kepada perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi pagar tembok yang mengelilingi kita. Sebuah pagar berapi, pagar tembok yang kuat, yang menjaga saudara dan saya dari segala jebakan, dari segala tipu daya, dari segala niat jahat yang akan membahayakan hidup saudara dan saya. Tentunya kita semua ingat cerita tentang Yosua dan bangsa Israel yang masuk ke tanah perjanjian. Kota pertama yang Tuhan perintahkan kepada mereka untuk direbut di tanah Kanaan adalah kota Yeriko. Dan pada waktu itu Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok kota Yeriko itu selama 7 hari berturut-turut. Sebetulnya saudara, bagi Yosua dan bangsa Israel untuk mengelilingi kota itu 7 hari berturut-turut, itu sangat beresiko dan sangat berbahaya. Sebab dengan sangat mudah sekali tentara-tentara kota Yeriko dapat berdiri di atas tembok kota itu. Mereka bisa mengambil busur dan anak panah mereka, dan dengan mudah mereka bisa melepaskan anak panah mereka ke arah orang-orang Israel yang sedang berjalan di bawah tembok, mengelilingi tembok itu. Seandainya mereka gagal melakukan itu di hari yang pertama, mereka bisa lakukan di hari yang kedua, mereka bisa lakukan di hari yang ketiga, dan seterusnya saudara. Tetapi kita semua tahu bahwa nyatanya tidak ada satu anak panah pun yang lepas dari tangan tentara orang Yeriko yang diarahkan kepada Yosua dan orang-orang Israel. Kok bisa? Padahal berhari-hari mereka jalan di tempat yang sama. Kok bisa? Saya percaya bahwa itu adalah perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi Yosua dan Tuhan melindungi orang-orang Israel. Ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan menjadi tembok perlindungan yang kuat bagi saudara dan saya, sehingga ketika kita taat menjalankan perintah Tuhan, tidak ada satu bahaya pun yang bisa menyentuh saudara dan saya. Yang kedua, saudara, di tahun 2020 ini kita belajar tentang iman percaya. Kalau ada sesuatu hal yang kita pelajari di tahun 2020 yang sangat penting adalah untuk tetap percaya, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dan iman percaya itu adalah seperti dua roda yang saling melengkapi pada sebuah sepeda motor. Seperti sebuah sepeda motor yang tidak bisa berjalan hanya dengan menggunakan satu roda saja.
Demikian juga saudara dan saya tidak akan mungkin bisa berkata bahwa kita taat, tetapi kita nggak punya iman percaya kepada Tuhan. Dan sebaliknya juga, kita tidak mungkin bisa berkata bahwa kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata hidup kita nggak taat. Itu sebabnya di dalam kitab Yakobus menuliskan kalimat ini di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-26. Yakobus katakan di sana, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua dan orang-orang Israel bisa taat melakukan perintah Tuhan untuk mengelilingi tembok Yeriko karena mereka memiliki iman percaya penuh kepada Tuhan. Mereka tahu betul kok resikonya. Mereka tahu bahwa perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan oleh mereka itu sangat berbahaya. Karena seperti tadi saya katakan, bisa saja salah satu hari itu tentara Yeriko melepaskan anak panahnya ke arah Yosua dan ke arah orang-orang Israel untuk membunuh mereka. Apalagi mereka diperintahkan untuk berjalan keliling kota Yeriko bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali mengelilingi tembok itu, tetapi mereka harus berjalan 7 hari berturut-turut sebanyak 13 kali. Saudara, setiap hari bukan hanya ketaatan mereka yang diuji, tetapi setiap hari iman percaya mereka juga diuji. Sebab kalau hari ini mereka kelilingi tembok itu dan tidak terjadi apa-apa, maka bisa saja keesokan harinya bahaya itu mengancam. Selama 7 hari berturut-turut mereka harus percaya, mereka harus beriman bahwa hari ini mereka akan jalan dan Tuhan akan melindungi mereka, bahwa hari ini mereka akan taat dan Tuhan akan menyertai mereka, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan mereka disentuh oleh sesuatu yang berbahaya. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-30, penulis kitab Ibrani mengatakan, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Jadi jelas saudara bahwa tembok Yeriko tidak runtuh karena dikelilingi oleh Yosua saja, tetapi tembok itu runtuh karena selama 7 hari berturut-turut iman percaya mereka dan ketaatan mereka itu mereka tunjukkan kepada Tuhan. Mereka taat melakukan perintah Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Hasilnya, ketika mereka taat dan percaya, ada kuasa yang besar yang keluar yang menghancurkan tembok kota Yeriko. Jika kita taat dan percaya kepada perintah-perintah Tuhan, maka ketaatan dan kepercayaan kita akan menghasilkan kuasa yang sangat besar yang dapat meruntuhkan tembok-tembok yang kuat yang selama ini menghalangi janji-janji Tuhan untuk digenapi dalam kehidupan saudara. Saya percaya saudara, pintu-pintu kemustahilan akan terbuka. Dan apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika saudara dan saya berjalan di dalam ketaatan dan iman percaya kepada Tuhan. Hal ketiga yang kita pelajari di sepanjang tahun 2020 ini adalah tentang prioritas utama. Saudara, tahun 2020 ini penuh dengan hal-hal yang mengejutkan.
penuh dengan hal-hal yang menakutkan. Saya ingat di awal saat pandemi ini mulai merebak, ada banyak korban yang meninggal dunia karena sakit. Dan saat itu Presiden Republik Indonesia menghimbau kita untuk lebih banyak di rumah, stay at home. Kita diminta untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Saya ingat pada waktu itu keadaan begitu mencekam, sangat menakutkan. Seakan-akan sepertinya dunia tiba-tiba berhenti bergerak. Saudara, pada waktu itu di televisi kita sering melihat tayangan-tayangan yang menampilkan kota-kota besar di berbagai belahan dunia yang dalam keadaan kosong, sepi, karena ada banyak negara yang melakukan kebijakan untuk lockdown. Sehingga akhirnya banyak kota-kota besar yang di lockdown dan orang nggak boleh keluar dari rumah mereka dan melakukan aktivitas di luar. Mereka diminta untuk tinggal di rumah. Dan ketika kita melihat hal-hal seperti itu, saya melihat hal-hal seperti itu, saya merasa sedih, saudara. Saat itu rasanya bingung, nggak tahu harus buat apa. Yang bisa dilakukan hanya diam di rumah, saudara. Nggak bisa keluar atau nggak berani keluar. Saya ingat pada waktu itu satu-satunya hal yang kita tahu kita harus lakukan adalah untuk berdoa. Satu-satunya hal yang kita tahu saat-saat itu yang harus kita buat adalah berdoa bersama dengan keluarga. Yuk bangun mesbah lagi, doa lagi, ngerang lagi, nangis lagi sama Tuhan, saudara. Karena kita nggak tahu harus berbuat apa lagi. Kita merasa pada waktu itu, saudara, seakan-akan Tuhan sedang memencet sebuah tombol reset dan mereset semua apa yang ada di dunia. Mereset kembali prioritas-prioritas yang mungkin selama ini salah di dalam hidup kita. Pelajaran yang bisa kita petik adalah melalui pandemi ini, Tuhan sebetulnya sedang memberikan kesempatan bagi saudara dan saya untuk kembali membangun mesbah-mesbah kita. Mesbah doa, mesbah pujian, penyembahan yang mungkin selama ini sudah runtuh, yang mungkin selama ini sudah terabaikan. Tuhan lagi kasih kesempatan lagi untuk saudara dan saya untuk memulihkan kembali hubungan-hubungan keluarga yang mungkin selama ini sudah retak, yang mungkin selama ini udah gak komunikasi lagi, yang mungkin selama ini sudah menjauh. Sepanjang masa COVID ini, saudara, anggota-anggota keluarga yang tadinya udah jarang ketemu, jarang berkomunikasi satu dengan yang lain, akhirnya karena pandemi, maka papa, mama akhirnya harus kerja dari rumah. Anak-anak akhirnya harus bersekolah dari rumah. Dan hari Minggu atau hari-hari ibadah, kita berkumpul untuk beribadah dari rumah. Akibatnya seluruh anggota keluarga bisa ketemu setiap hari, setiap saat. Bukan hanya ketemu, tapi bisa berinteraksi dan bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Saudara, terus terang, salah satu hal yang saya nikmati, dan kalau jujur saya syukuri dalam keadaan masa pandemi ini adalah masa-masa kebersamaan bersama dengan keluarga. Dalam masa pandemi ini, saya bisa ngumpul bareng lagi, bareng dengan keluarga, makan bareng di meja makan, ngumpul bareng di ruang keluarga, menikmati, menghargai kehadiran dan keberadaan keluarga kita. Saya menikmati waktu-waktu doa, saudara. Waktu-waktu ketika kita berdoa bersama-sama, mengerang bersama-sama. Waktu-waktu ketika kita melakukan ibadah-ibadah online bersama. Baik itu kul online maupun juga ibadah raya secara online. Kita menghadiri webinar bersama-sama. Saya menikmati waktu ketika kita membangun mesbah bersama-sama.
Awalnya memang sulit, nggak mudah, nggak gampang. Tetapi setelah 10 bulan kita lewati, saya menemukan bahwa ternyata apa yang awalnya saya pikir bakalan sulit, apa yang awalnya saya pikir nggak mudah, bahkan apa yang saya pikir tadinya kacau, mungkin menakutkan, justru malah menjadi berkat, membawa pemulihan bagi kita. Saya menemukan kembali prioritas-prioritas penting yang mungkin selama ini telah hilang dari hidup saya. Saya percaya inilah yang dimaksud dengan berkat tahun dimensi yang baru. Dan saya berdoa, saudara pun mengalami berkat yang sama. Hal yang keempat yang kita pelajari dari tahun 2020 adalah ketekunan. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan atau ujian. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus mengerti bahwa masa-masa kesukaran, masa-masa pergumulan, dan masa-masa penuh dengan masalah yang kita hadapi di dalam hidup kita, itu merupakan ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman saudara dan saya. Mengapa iman kita perlu diuji? Bukankah bagi orang Kristen percaya kepada Yesus saja sudah cukup? Apalagi ada ayatnya di dalam Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bukankah itu saja sudah cukup? Bukankah percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sudah cukup? No, itu tidak cukup. Iman kita perlu diuji. Iman kita perlu dimurnikan supaya bisa menghasilkan ketekunan. Kok bisa, Pak? Kok bisa ketekunan dihasilkan dari iman yang diuji? Ya bisa. Karena iman kita itu seperti otot sebetulnya. Nah, otot-otot kita di dalam tubuh kita yang sering diuji dan sering dilatih dengan beban-beban yang berat akan terbentuk menjadi otot-otot yang kuat. Dan semakin sebuah otot itu terbentuk dan dia menjadi kuat, maka kita akan memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mengangkat beban yang lebih berat, saudara. Atau memikul beban yang lebih berat atau beban yang lebih besar. Kalau iman saudara dan iman saya adalah iman yang tahan uji, dan kita bisa menghasilkan ketekunan, iman kita menjadi kuat, maka kita akan sanggup untuk diberikan tanggung jawab, diberikan responsibility yang lebih besar, mujizat yang lebih besar, perkenanan yang lebih besar. Semakin banyak iman kita diuji, maka kita akan menjadi orang yang semakin kuat, mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan berbagai macam pergumulan hidup yang berat. Orang yang memiliki iman yang kuat tidak akan gampang nyerah. Ketika ia menghadapi kondisi hidup yang sulit, imannya akan mendorong dia untuk tetap berjuang. Dia akan menjadi orang yang tegar, berdiri di tengah-tengah pergumulan dan di tengah-tengah permasalahan yang sedang dihadapi. Dia nggak mungkin mudah menyerah.
Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sebetulnya sedang membentuk iman dan percaya saudara dan saya untuk supaya kita bisa menghasilkan ketekunan, supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang tahan menderita, dan orang-orang yang kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Saya teringat tentang sebuah ilustrasi tentang pohon korma. Saudara, pohon korma ini tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Dia hanya bisa tumbuh di padang gurun atau di padang pasir. Maka ketika orang menanam pohon korma, karena padang gurun itu tanahnya sangat keras, atau padang pasir tanahnya justru itu bentuknya pasir, jadi tidak ada kekuatan dan sulit untuk mendapatkan air. Dan kalau sebuah pohon tanaman tidak mendapatkan air, dia tidak bisa bertumbuh. Maka apa yang biasanya para farmers melakukan, para petani lakukan, biasanya ketika mereka menanam benih pohon korma, ketika tunas itu mulai muncul dari pohon itu, maka mereka akan mengambil batu. Batu yang kecil untuk ditaruh di atas tunas itu untuk menekan dia. Tujuannya adalah supaya pohon itu berhenti bertumbuh ke atas, tetapi dia bertumbuh ke bawah. Karena tujuannya adalah supaya akarnya itu bisa bertumbuh masuk ke dalam, ke tempat yang dalam, untuk mendapatkan air. Karena air adanya di tempat yang dalam. Ketika pohon itu sudah mulai bertumbuh akarnya, dan dia sudah bisa menggulingkan batu yang ada di atasnya, maka akan diambil batu yang lebih besar untuk ditaruh di atasnya. Supaya apa? Supaya sekali lagi pohon itu bisa berakar tumbuh sampai ke bawah. Dan akar-akarnya itu bisa mencapai sumber air yang ada di bawah tanah. Kalau akarnya sudah bertumbuh dan sudah bisa mendapatkan sumber air, maka pohon itu akan menjadi pohon yang kuat. Batu apapun yang akan dia taruh di atasnya akan berhasil dia gulingkan. Dan dia akan bisa menjadi pohon yang bertumbuh besar ke atas. Demikian juga Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kita untuk mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, permasalahan yang berat. Seperti seorang petani yang menaruh batu di atas tunas pohon korma. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya berakar ke dalam. Kebanyakan orang berfokuskan dengan apa yang ada di luar, sedangkan Tuhan berfokuskan kepada apa yang ada di dalam. Tuhan mau supaya saudara dan saya berakar ke dalam, sehingga di tengah-tengah masa kesulitan, di tengah-tengah goncangan, kita akan dapat menemukan mata air yang murni itu. Saudara dan saya bisa mengalami damai sejahtera meskipun goncangan-goncangan yang terjadi. Dan itu yang akan membentuk ketekunan kita. Ketekunan akan membuat akar kita bertumbuh ke tempat yang dalam dan membuat kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang kuat di dalam Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tangguh, tahan menderita, dan kuat untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup ini. Sehingga saudara dan saya dapat diubah oleh Tuhan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang kelima, yang terakhir adalah hati yang besar. Saudara, di tahun 2020 ini kita belajar dan diajar untuk memiliki hati yang besar. Di masa pandemi, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Kebiasaan-kebiasaan kecil tetapi penting, seperti kebiasaan bersalaman dengan teman-teman kita, kebiasaan untuk cipika-cipiki, cara kita berinteraksi dengan teman-teman kita, semuanya harus berubah di masa pandemi ini. Sekarang, saudara, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang akan merasa happy kalau kita peluk. Betul apa enggak?
Oh enggak, semua orang akan merasa happy kalau saudara ketemu dengan orang tiba-tiba saudara langsung peluk dia. Enggak, karena kondisi pandemi seperti ini. Tidak semua orang akan merasa nyaman kalau kita ketemu dengan mereka lalu kemudian kita salamin mereka. Bahkan di gereja kita dari semenjak pandemi ini dimulai menyebar, saudara, kita sudah membatasi diri untuk tidak bersalaman, tetapi kemudian kita memberikan salam dengan menaruh tangan di dada atau kita memberikan salam seperti ini. Masa-masa seperti ini belum tentu orang akan nyaman kalau saudara dan saya datang berkunjung ke rumah mereka. Meskipun tujuan kita datang ke rumah mereka adalah baik. Dan kalau ada di antara teman-teman kita, keluarga kita yang mungkin gak merasa nyaman dengan cara kita, dengan peluk, kita mau meluk mereka, dengan bersalaman, atau juga dengan kita hadir datang ke rumah mereka, kita gak boleh tersinggung. Tahun 2020 ini telah mengajar kita untuk memiliki hati yang besar. Kita harus bisa memiliki hati yang besar untuk bisa memahami dan memaklumi respon orang yang berbeda dengan kita. Jangan tersinggung, lalu kemudian marah. Jangan berpikir bahwa segala sesuatunya adalah tentang diri kita. Tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa dan memiliki hati yang besar. Saudara, manusia selalu berfokuskan kepada nama besar. Manusia mencari nama besar, baik untuk dirinya sendiri, untuk organisasinya, dan lain sebagainya. Karena bagi manusia nama besar itu penting. Tetapi Tuhan tidak pernah berfokuskan kepada nama besar. Yang Tuhan cari bukan nama besar. Yang Tuhan cari adalah hati yang besar. Dan itu penting bagi Tuhan. Itu sebabnya tahun 2020 ini telah mengajarkan begitu banyak hal-hal penting bagi saudara dan saya. Ketika kita memiliki hati yang besar, maka Tuhan akan bisa mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar lagi. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi umat-Mu di akhir penghujung tahun 2020 ini. Hamba-Mu berdoa, ada begitu banyak pembelajaran yang bisa kami petik di tahun 2020 ini. Di penghujung tahun 2020, hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya umat-Mu menjadi umat yang bertumbuh menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Umat yang bertumbuh dalam iman percayanya. Sehingga ketika kami masuk dalam tahun 2021, kami menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang memiliki prioritas yang utama. Bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak penting. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya menutup tahun 2020 ini, kami dibentuk menjadi orang-orang yang kuat, teguh, dan mampu untuk bertahan menghadapi berbagai macam tantangan. Kami menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang memiliki hati yang besar. Berkati mereka, berkati umat-Mu, berkati keluarga-keluarga. Kami tutup tahun 2020 ini dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Dan kami masuk tahun 2021 dengan berkat yang daripada Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan. Dan saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 macam cara. Yang pertama, saudara bisa melakukan transfer melalui mobile banking atau online banking ke rekening gereja yang ada di layar saudara. Atau yang kedua, saudara bisa melakukan e-payment dengan scan QR yang ada di layar saudara. Atau saudara bisa memasukkan persembahan saudara, ucapan syukur saudara ke dalam amplop
Dan saudara bisa mengantarnya ke gereja dan memasukkannya amplop tersebut ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau saudara sudah siap memberikan persembahan, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita mengucapkan deklarasi persembahan ini bersama-sama. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Tahun 2020 adalah tahun taat dan percaya. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset akan dilipat gandakan. Semua transaksi akan dibuat berhasil. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Yang belum punya pasangan akan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit, dan kerugian akan dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh ibadah raya online pada hari ini. Saya mengundang kita tetap berdiri, angkat tangan kita, buka hati kita untuk menyiapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Demikianlah akan terjadi jika kamu mendengarkan firman Tuhan itu serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjiannya dan kasih setianya yang telah diikrarkannya kepadamu dengan sumpah setia. Tuhan akan mengasihi engkau. Ia akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum, anggur, serta minyakmu, anak lembu sapimu, anak kambing domba, dan segala ternak yang ada padamu akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, dan tidak akan ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang mandul di antaramu. Tuhan akan menjauhkan segala sakit penyakit daripadamu, dan tidak akan ada satupun dari wabah celaka yang kau kenal yang akan ditimpakannya kepadamu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, datanglah Tuhan Yesus Kristus, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta dengan kita.